Ustaz, tolong terangkan apa hukum rokok dan apa hukuman bagi para perokok. Hari ini saya takjub. Saya sama supir tadi masuk gang, saya pingin foto namun nggak sempat karena hujan. Ada iklan rokok di bawahnya, tulisannya biasanya kan peringatan pemerintah. Rokok bisa menyebabkan kemandulan, bisa impotensi, bisa mengganggu janin. Tapi tadi aneh, tulisannya rokok bisa membunuh Anda. Ini jarang-jarang seperti ini. Dia tidak bilang mukaddimah lagi, tidak basa-basi. Langsung rokok bisa membunuh Anda. Saya tadi nggak sempat saya foto, tapi saya mungkin nanti supir saya mas tadi yang nganterin saya tahu tempatnya di mana. Mudah-mudahan saya bisa foto, saya bisa sebar di Facebook dan bisa dimasuki di IPDN. Rokok hukumnya haram dengan kesepakatan ulama, dengan kesepakatan para dokter. Kenapa? Karena para dokter sudah mengetahui bahaya rokok, meskipun dokternya juga merokok. Tetapi semua orang tahu, pemerintah pun mengetahui hukumnya haram. Tidak ada yang ragu akan hal ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la darar wa la dirar. Tidak boleh kita memudaratkan diri kita sendiri dan tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Lihat, Rasulullah SAW, la darar wa la dirar. Tidak boleh seorang beri kemudaratan kepada dirinya sendiri dan tidak boleh seorang beri kemudaratan kepada orang lain. Dan pada merokok mengumpulkan dua kemaksiatan ini. Maksiat memberi kemudaratan kepada diri sendiri dan maksiat memberi kemudaratan kepada orang lain. Badan kita, kesehatan kita tidak boleh kita gunakan seenak kita, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Uang kita titipan dari Allah Subhanahu wa taala, amanah. Kalau seorang punya uang, saya sudah cari uang susah, kemudian dia bakar uangnya, dia akan diancam dengan neraka jahanam. Tidak boleh mubazir, tidak boleh buang-buang uang. Demikian juga badannya, kalau dia rusak badannya tanpa hak, maka dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan, man qatala nafsahu bihadidatin kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bunuh dirinya dengan sebuah besi, ya, maka dia akan pada hari kiamat kelak, dia akan memegang besi tersebut, ya jauh biha batanahu yaumul qiyamah, maka dia akan menusuk-nusukkan besi tersebut pada hari kiamat. Kalau dia bunuh diri dengan menusukkan di pedang, ya seperti orang-orang orang-orang Jepang yang harakiri, itu di akhirat kelak juga gitu kerjaannya. Man roma nafsahu, barang siapa yang melemparkan dirinya dari tempat yang tinggi supaya bunuh diri, maka dia akan disiksa di neraka jahanam dengan melemparkan dirinya terus. Barang siapa ya bunuh diri karena minum racun, kata Nabi SAW, makan racun, maka dia akan terus makan racun tersebut. Yang bunuh diri karena minum baygon, tiap hari dihidangkan baygon. Dan barang siapa yang meninggal sakit paru-paru, jantung, dan ini gara-gara merokok, tidak tahu di akhirat. Rokoknya gede kayak gini, Allah alam. Kita nggak tahu. Tapi ini bahaya. Jadi hati kita, kata Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sungguhnya Allah sayang kepada kalian. Dan sepakat para dokter, rokok merupakan pemicu adanya kanker. Ya. Pemicu kanker dan berbahaya. Berbagai macam racun terkumpulkan dalam rokok. Ini yang pertama, dia menyiksa dirinya. Yang kedua, dia mengganggu orang lain. Dia merokok, orang batu-batu di sekitarnya tidak dia pedulikan. Dan di antara hukuman Allah kepada perokok, tidak punya malu. Tidak punya malu dan cuek. Apa yang penting dia senang, orang lain dia nggak pedulikan. Ada bayi di sampingnya, dia merokok, bayinya dia nggak peduli. Iya. Anaknya dia tidak pedulikan. Istrinya tiap hari cium bau asbak, dia tidak peduli. Mau cium, kok ada asbak di sini, ternyata tiap hari apa? Merokok. Sampai saya paling jengkel kalau lagi sholat di samping orang merokok. Mohon maaf yang merokok ya. Ini saya cerita diri saya paling tidak suka sholat di samping orang yang merokok. Kalau dia bilang amin, udah, saya langsung batalkan sholat. Mohon maaf, saya tidak kuat karena kita sholat mencari kekhusyuan. Kalau dia keluar amin, keluar rokok ini, waduh, saya langsung cabut. Saya nggak kuat. Ya, ini. Kalau dia bilang amin, kalau cuma radiasinya cuma 110 cm, nggak setengah meter ke kanan ke kiri. Jadi orang kecium bau, subhanallah. Ya. Dan ini mengganggu orang lain. Dan saya alami, dan saya tahu sendiri ada seorang, saya kenal sahabat istri saya, meninggal dunia gara-gara suaminya perokok. Dia seorang perawat, kemudian terkena kanker gara-gara dia perokok pasif, akhirnya dia meninggal dunia. Gara-gara rokok apa? Suaminya cuek-cuek aja, nggak punya malu. Nggak punya malu, demi Allah nggak punya malu. Istrinya sakit parah, dia nggak, yang penting dia merokok jalan terus, tidak mau berhenti, jalan terus di rumah. Istrinya datang dalam keadaan sakit, dia merokok terus. Ini orang rokok seperti itu, tidak punya malu, dihilangkan rasa malu. Oleh karenanya ikhwan, tidak seorang pun tatkala merokok bilang bismillah, nggak ada. Kenapa? Karena rokok haram. Kalau rokok halal dia pasti bilang bismillah. Coba yang merokok suruh bilang bismillah, nggak mau, dia malu sama malaikat, nggak enak masa bismillah.
Nggak enak. Kalau sudah selesai nggak ada yang bilang alhamdulillah, nggak ada. Terus diinjak-injak aja rokoknya. Emang kalau ngerokok keren apanya sih? Keren apa yang bikin impoten, tahu nggak? Itu kan keren. Boleh jantan, gimana jantan bikin impoten, bikin macam-macam. Subhanallah, apa yang bikin keren dengan merokok itu? Itu apa namanya, propaganda ya orang-orang kufar sehingga kita terbawa. Dan kita tahu kebanyakan orang merokok gara-gara pertama gara-gara keren-kerenan. Sekarang kalau merokok ini mungkin begini, ya iklannya badannya gede, dia kurus kerempeng. Iklannya keren, iya yang iklan keren, peragawan, gagah merokok. Dianya kurus kerempeng begini, kedinginan. Terus apa yang mau dia banggakan, ikhwan? Itu buat apa dia? Tadi saya bilang apa hukumnya haram. Dan ada kaidah mengatakan at-tuyur ala amsalihha taqa. Bahwasanya burung-burung itu hanya hinggap yang sejenisnya. Ya. Saya katakan bahwasanya kelihatannya rokok yang paling nikmat kalau dalam WC, paling nikmat. Lagi buang air. Karena itu cocok antara itu dan itu, sama cocok. Makanya paling enak dalam kamar mandi. Mohon maaf ya, saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang merokok, antum calon-calon pemimpin sejak sekarang berhenti merokok. Ya, kasihan anak-anak antum. Ya, kasihan anak antum, kasihan istri antum. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala.